Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat pagi kepada Pak Bayu selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Indonesia, dan juga saya mengucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Di sini, perkenalkan, saya Farah Afika dari Pendidikan IPS Offering A angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video materi mengenai awal mula kehidupan di muka bumi. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yakni bagaimana ya awal mulanya kehidupan di muka bumi. Teman-teman pasti pernah memikirkan bagaimana sih munculnya kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, pada materi ini saya mengangkat materi mengenai awal mula kehidupan di muka bumi berdasarkan dua hal. Yang pertama, teori-teori yang disampaikan oleh para ahli. Kemudian yang kedua, berdasarkan pembagian zaman geologi. Teori-teori berbagai ahli. Yang pertama, terdapat teori kosmozoan. Teori ini dikemukakan oleh Helmut Schleicher dan Art Heuss. Yang kedua, teori katastrofisme yang dikemukakan oleh Cuvier. Kemudian, teori spontan yang dikemukakan oleh Empedocles, Thales, Anaximander, Aristoteles, dan Plato. Kemudian terdapat teori biogenesis yang dikemukakan oleh tiga tokoh, yakni Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, teman-teman tahu nggak sih, teori kosmozoan ini merupakan teori yang mengemukakan bahwa awal mula kehidupan di muka bumi ini berasal dari luar angkasa, berupa protoplasma yang berbentuk spora-spora yang jatuh di bumi. Nah, pada teori ini percaya bahwa kehidupan di bumi dimulai dari adanya bawaan dari luar atau berasal dari tempat lain yang datang atau berubah di bumi yang mempengaruhi adanya atau munculnya kehidupan di bumi seperti adanya spora atau biji yang mulai berkembang membentuk suatu makhluk hidup. Kemudian adanya teori katastrofisme. Pada teori ini mengemukakan bahwa awal mula kehidupan di bumi berasal dari bumi yang mengalami bencana. Hal ini cukup menarik karena makhluk hidup yang muncul pada teori ini mengungkapkan percaya bahwa berasal dari sisa-sisa kehancuran karena adanya bencana yang terjadi di bumi. Nah, selanjutnya terdapat teori spontan, di mana teori spontan ini mengemukakan bahwa awal mula kehidupan di bumi ini muncul secara spontan atau dapat dikatakan dari materi tidak hidup atau abiogenesis. Nah, teman-teman, di sini yang dimaksud dengan muncul secara spontan atau dapat dikatakan dari materi tidak hidup, ini seperti misalnya pada zaman dahulu, orang-orang lebih mempercayai bahwa suatu hal itu muncul karena adanya pengaruh dari benda mati, seperti halnya katak muncul dari air. Hal ini mereka percayai bahwa katak berasal dari air, dan inilah yang dimaksud dengan muncul secara spontan atau dapat dikatakan dari materi tidak hidup. Nah, materi tidak hidup ini berupa air tadi. Nah, lanjut pada teori biogenesis, di mana pada materi biogenesis ini mengemukakan awal mula kehidupan di muka bumi berasal dari makhluk hidup yang lain. Terdapat 3 percobaan teori dari 3 ahli. Selanjutnya, awal mula kehidupan di muka bumi berdasarkan zaman-zaman geologi. Yang pertama terdapat pada zaman Arkeozoikum. Periode ini merupakan periode awal pembentukan batuan di kerak. Namun pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan bumi bukanlah suatu tempat yang layak dihuni pada zaman ini. Mengapa dikatakan tidak layak? Seperti yang terlihat pada gambar, terlihat bahwa bumi adalah tempat yang panas, bahkan tidak memungkinkan untuk sesuatu hidup di dalamnya. Dan ini adalah di mana masa pertama adanya kemunculan kehidupan di bumi. Ini juga pada Paleozoikum. Pada zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu,
Pada zaman ini merupakan masa di mana kehidupan sudah mulai muncul, yakni dengan ditandai adanya hewan avertebrata atau hewan lunak, namun bukan hewan-hewannya terus mengalami perkembangan. Nah, di sini bukan berarti hewan yang ada pada zaman Paleozoikum berupa hewan avertebrata saja, tetapi juga mulai muncul adanya hewan-hewan seperti reptil. Kemudian, pada masa Mesozoikum. Pada masa ini, merupakan zaman di mana adanya makhluk hidup berupa hewan yang berbadan besar dan kehidupan mengalami perkembangan. Hewan yang hidup adalah seperti ikan, amfibi, reptil, dan dinosaurus. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa ketika munculnya dinosaurus, mulai juga terjadinya perkembangan yang terjadi di bumi secara signifikan dari zaman sebelumnya. Kemudian, untuk zaman yang terakhir adalah Neozoikum. Di sini munculnya manusia atau binatang yang menyusui sejenis kera ataupun monyet. Dan ini dapat dikatakan sebagai perkembangan bumi sudah mulai kompleks, di mana sudah munculnya manusia yang pada zaman dahulu disebut sebagai manusia purba. Nah, teman-teman, mungkin itu sekilas yang dapat saya sampaikan berdasarkan materi awal mula kehidupan di muka bumi. Nah, ini terdapat satu quote yang cukup menarik bagi saya. Kita bukan pembuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Yang dikemukakan oleh Martin Luther King Jr. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah memperhatikan dari materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.